Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai fluktuasi ekonomi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 7, yaitu Friska Elvira Jehadut dengan NIM akhir 232, Christian Adi Putra Jelamu dengan NIM akhir 249, Niko Mangsuari Anjani dengan NIM akhir 262, Dewa Ayu Indah Puspita Dewi dengan NIM akhir 264, Putu Ari Pangestu dengan NIM akhir 278, dan Ana Agung Yumita Dewi dengan NIM akhir 281. Baik, sebelum kita kepada inti utama yaitu mengenai fluktuasi ekonomi, izinkan saya untuk memperkenalkan subbab-subbab apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu mengenai siklus bisnis, kedua horizontal waktu dalam ekonomi, ketiga permintaan agregat, keempat penawaran agregat, kelima, hubungan pengeluaran agregat dengan permintaan agregat. Dan yang keenam, yaitu kebijakan stabilisasi. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai siklus bisnis. Siklus bisnis adalah suatu pola pergerakan yang menggambarkan kondisi ekonomi naik atau turun mengenai aspek-aspek tentang kondisi ekspansi maupun kondisi puncak suatu pergerakan aktivitas ekonomi bisnis suatu negara yang memberikan pengaruh positif terhadap kinerja suatu perusahaan. Sehingga siklus bisnis merupakan bentuk refleksi dari sekumpulan kegiatan ekonomi dari setiap negara dan dari semua bidang. Hasil siklus bisnis dapat dilacak dari indikator aktivitas ekonomi seperti produk domestik bruto real dan pertumbuhan produksi industri. Fase-fase tersebut meliputi ekspansi, puncak, kontraksi, dan paling yang dapat berulang setiap waktu tetapi bervariasi. Siklus bisnis dikenal juga sebagai siklus ekonomi. Siklus bisnis dapat diamati dan diperkirakan menggunakan pendekatan umum yang disebut dengan analisa indikator siklus bisnis. Dalam proses analisa, indikator siklus bisnis dibedakan menjadi 3 kelompok indikator, yaitu indikator pendahulu, indikator seiring, dan indikator pengikut. Indikator pendahulu ditandai dengan adanya pergerakan dari sekumpulan variabel ekonomi yang mendahului pergerakan aktivitas perekonomian. Proses mendahului ini terjadi secara agregat. Indikator seiring merupakan pergerakan dari sekumpulan variabel ekonomi yang bersamaan dengan pergerakan aktivitas perekonomian. Proses keduanya ini juga terjadi secara agregat. Sedangkan untuk faktor indikator pengikut adalah pergerakan dari sekumpulan variabel ekonomi yang mengikuti pergerakan aktivitas ekonomi. Sama seperti indikator pendahulu dan indikator seiring, indikator pengikut juga terjadi secara agregat. Keberadaan agregat perekonomian biasanya melalui suatu variabel ekonomi yang umum dengan produk domestik bruto. Pengamatan ini berbentuk seri rujukan. Peran dari ketiga jenis indikator siklus bisnis berbeda-beda. Yang pertama berada pada indikator pendahulu, sedangkan dua jenis indikator lainnya tidak mempengaruhi kondisi ekonomi secara langsung. Indikator pendahulu secara langsung memperkirakan perkembangan kondisi ekonomi atau bisnis dalam jangka pendek. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tahapan siklus bisnis. Siklus ekonomi adalah periode yang terulang secara teratur dalam pengembangan sebuah pasar perekonomian. Keseluruhan tren dari pertumbuhan ekonomi disertai dengan adanya fluktuasi secara periodik dalam aktivitas perekonomian, yaitu kemunduran dan perluasan yang terjadi secara silih berganti pada produksi, investasi, peningkatan dan penurunan pada level pendapatan, ketenaga kerjaan, harga-harga suku bunga, dan relatif pada
sekuritas. Siklus aktivitas ekonomi memiliki 4 fase, yaitu ekspansi, PA, resesi, dan bottom. Berikut gambar dari siklus bisnis. Menunjukkan bahwa dalam siklus bisnis ini berkembang luas atau mengalami ekspansi saat bergerak melalui titik A ke titik B atau dari dasar ke puncak ketika perekonomian bergerak dari puncak turun dasar, atau titik B ke lembah perekonomian mengalami resesi di puncak siklus bisnis baru lebih tinggi dari puncak siklus sebelumnya. Periode di mana perekonomian bergerak dari lembah ke puncak tersebut ekspansi atau ledakan bom. Selama ekspansi, output dan peluang kerja bertumbuh atau meningkat. Sedangkan perekonomian yang bergerak dari puncak ke lembah disebut kontraksi, resesi atau penurunan yang menyebabkan output dan peluang kerja menurun. Menunjukkan siklus bisnis yang simetris, yang berarti ekspansi dari resesi besarnya sama. Sedangkan secara kenyataan tidak ada siklus bisnis yang simetris. Selain gelombang yang naik dan turun dalam perekonomian, ada juga kecenderungan untuk tidak tertentu atau berpindah-pindah. Berdasarkan posisi perekonomian pada titik A, resesi yang berjalan cukup lama disebut depresi, yang ditandai oleh pengangguran tenaga kerja dan permintaan konsumen rendah jika dihubungkan dengan kapasitas perekonomian untuk menghasilkan barang-barang dan jasa untuk konsumsi. Kandungan para pelaku bisnis menjadi rendah, bahkan banyak kasus keuntungan tersebut menjadi negatif atau rugi. Perusahaan-perusahaan tidak mau menanggung risiko dan dari investasi yang baru. Perbankan dan lembaga keuangan lainnya mengalami kelebihan uang kas. Mereka tidak mau menanggung risiko berupa kredit macet dari pinjaman dana yang disalurkan. Ekspansion atau ekspansi, suatu keadaan di mana penyehatan perekonomian yang telah terjadi dari kondisi sebelumnya, yaitu resesi atau bahkan depresi. Tahap ini ditandai dengan meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan dan pengeluaran konsumsi masyarakat. Sektor perusahaan mengalami kenaikan produksi barang dan jasa, kenaikan penjualan dan laba perusahaan. Iklim investasi berubah dari pesimisme menjadi optimis karena permintaan konsumen mengalami kenaikan produksi barang dan jasa juga mengalami kenaikan, sehingga terjadi kenaikan kapasitas produksi dan pengurangan pengangguran tenaga kerja. Bagian puncak dari siklus bisnis menunjukkan tingkat pemanfaatan kapasitas perekonomian yang tinggi, baik untuk faktor produksi tenaga kerja maupun bahan mentah untuk kegiatan produksi barang-barang. Pada titik ini terjadi beberapa persoalan, antara lain kenaikan output perekonomian akan terjadi dengan peningkatan investasi. Kenaikan investasi ini akan menimbulkan kenaikan harga dari faktor produksi. Selanjutnya, kenaikan harga faktor produksi menjadi penyebab kenaikan harga umum. Pada titik ini, kenaikan output perekonomian diikuti oleh kenaikan tingkat inflasi. Secara ringkas, adapun 4 fase dalam siklus bisnis, yaitu yang pertama ekspansi. Setelah mencapai titik terendah pada sebuah siklus, ada sebuah fase pemulihan yang ditandai dengan adanya pertumbuhan lapangan kerja dan produksi. Banyak ekonom yang mempercayai bahwa tahapan ini memiliki tingkat inflasi yang rendah, hingga perekonomian mulai beroperasi pada kapasitas penuh, atau dengan kata lain, hingga perekonomian mencapai tahapan PA. Yang selanjutnya PA, setelah mencapai titik terendah pada sebuah siklus, ada sebuah fase pemulihan yang ditandai dengan adanya pertumbuhan lapangan kerja dan produksi. Banyak ekonom yang mempercayai bahwa tahapan ini memiliki tingkatan inflasi yang rendah hingga perekonomian mulai beroperasi pada kapasitas penuh, atau dengan kata lain, hingga perekonomian mencapai tahapan PA. Tersebut terlibat dalam produksi. Biasanya, meski tidak selalu selamanya terjadi tahapan PA, tekanan inflasi meningkat.
Dan selanjutnya, resesi. Resesi adalah suatu periode pengurangan output dan aktivitas bisnis sebagai akibat dari pasar yang mengalami penurunan yang biasanya ditandai dengan meningkatnya pengangguran. Kebanyakan ekonom mempercayai bahwa kemerosotan perekonomian atau resesi hanyalah sebuah penurunan dalam aktivitas bisnis yang berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Yang terakhir, bottom. Resesi adalah suatu periode pengurangan output dan aktivitas bisnis sebagai akibat dari pasar yang mengalami penurunan yang biasanya ditandai dengan meningkatnya pengangguran. Kebanyakan ekonom mempercayai bahwa kemerosotan perekonomian atau resesi hanyalah sebuah penurunan dalam aktivitas bisnis yang berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan dari rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang berikutnya, horizontal waktu dalam makroekonomi. Sebagian besar ahli makroekonomi percaya bahwa perbedaan penting antara jangka pendek dan jangka panjang adalah perilaku harga. Dalam harga panjang, harga bersifat fleksibel dan bisa menanggapi perubahan dalam penawaran atau permintaan. Dalam jangka pendek, banyak harga yang bersifat kaku pada tingkat yang ditentukan sebelumnya. Karena harga berperilaku secara berbeda dalam jangka pendek dibanding dalam jangka panjang, maka kebijakan ekonomi memiliki dampak yang berbeda pada selang waktu yang berbeda juga. Menurut model klasik, di mana hampir seluruh ekonom sepakat menjelaskan perekonomian dalam jangka panjang, jumlah uang yang beredar mempengaruhi variabel-variabel real. Dalam jangka panjang, pengurangan 5% dalam jumlah uang yang beredar mengurangi seluruh jumlah harga, termasuk upah nominal sebesar 5%, sedangkan seluruh variabel real tetap sama. Jadi, dalam jangka panjang, perubahan jumlah uang beredar tidak menyebabkan fluktuasi dalam output atau kesempatan kerja. Dalam jangka pendek, banyak harga yang tidak menanggapi perubahan kebijakan moneter. Pengurangan jumlah uang beredar tidak langsung menyebabkan seluruh perusahaan memotong upah, semua toko mengubah label harga barangnya, seluruh perusahaan mengeluarkan katalog baru, dan semua restoran mencetak menu baru. Dengan kata lain, hanya sedikit perubahan langsung yang ada dalam banyak harga, atau harga-harga bersifat kaku atau sulit berubah. Kekakuan harga jangka pendek ini menunjukkan bahwa dampak jangka pendek dari perubahan jumlah uang yang beredar tidaklah sama sebagaimana dampak jangka panjangnya. Metode fluktuasi ekonomi harus memperhitungkan kekakuan harga jangka panjang dan jangka pendek. Dengan kata lain, sama ketika harga bersifat kaku, teori klasik tidak lagi berlaku. Variabel-variabel nominan bisa mempengaruhi variabel-variabel real, dan perekonomian bisa menyimpang dari equilibrium yang diprediksi oleh model klasik. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya terdapat 3 alasan berkaitan dengan hubungan negatif kurva permintaan agregat, yaitu pertama, tingkat harga dan konsumsi, yaitu melalui efek kekayaan. Jadi penurunan tingkat harga membuat konsumen merasa lebih kaya, yang kemudian akan terdorong untuk lebih banyak membelanjakan uangnya. Peningkatan pengeluaran konsumen berarti juga peningkatan jumlah barang dan jasa yang diminta. Kedua, yaitu tingkat harga dan investasi yang merupakan efek suku bunga. Jadi tingkat harga yang lebih rendah itu akan menurunkan suku bunga, yang akan mendorong pembelanjaan barang-barang investasi dan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Ketiga, yaitu tingkat harga dan ekspor neto, merupakan efek dari nilai tukar. Jadi jatuhnya tingkat harga di Amerika Serikat menyebabkan jatuhnya suku bunga di negara tersebut. Terdepresiasinya nilai tukar real yang kemudian mendorong ekspor neto Amerika Serikat dan meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa. Beberapa hal yang harus diingat dalam kurva permintaan agregat.
Pertama, kurva permintaan agregat bukan kurva permintaan pasar dan bukan penjumlahan kurva permintaan dalam perekonomian. Kurva permintaan agregat merupakan konsep yang sangat kompleks dibandingkan dengan kurva permintaan pasar yang sederhana. Kedua, tidak dapat menggunakan asumsi ceteris paribus untuk menggambarkan kurva permintaan agregat, karena ketika keseluruhan harga naik, maka banyak harga-harga yang lain ikut naik secara bersamaan, termasuk dengan harga input tenaga kerja yang akan naik. Ketiga, permintaan agregat akan turun jika tingkat harga naik, karena pada harga yang lebih tinggi menyebabkan permintaan uang naik. Hal tersebut menyebabkan tingkat suku bunga akan meningkat. Keempat, pada tingkat yang lebih tinggi menyebabkan investasi itu akan turun dan pengeluaran agregat juga akan turun, sehingga output agregat akan mengalami penurunan. Dan yang terakhir, yaitu pada semua titik sepanjang kurva agregat permintaan mempunyai arti bahwa pasar barang dan pasar uang dalam posisi keadaan yang keseimbangan. Baik, selanjutnya mengenai pergeseran kurva permintaan agregat. Satu kenaikan jumlah uang yang beredar pada tingkat harga tertentu akan menggeser permintaan agregat ke kanan. Hal itu terjadi karena terjadinya penambahan permintaan agregat. Nah, pada gambar di slide yaitu suatu pergeseran pengeluaran pemerintah atau penurunan penerimaan pajak yang menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Di sana juga terdapat tabel mengenai pergeseran kurva permintaan agregat yang termuat ringkasan pergeseran pada kurva permintaan agregat baik dengan adanya kebijakan moneter maupun dari adanya kebijakan fiskal. Jadi yang pertama, pergeseran yang berasal dari konsumsi yaitu peristiwa yang membuat konsumen itu mengeluarkan uang lebih banyak pada tingkat harga tertentu, baik itu pemotongan pajak ataupun meledaknya pasar saham yang akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Yang mana peristiwa yang menyebabkan konsumen itu mengurangi pengeluarannya pada tingkat harga tertentu yaitu kenaikan pajak dan kelusuan pasar saham yang akan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri. Kedua, yaitu pergeseran yang berasal dari investasi, yaitu peristiwa yang menyebabkan perusahaan akan melakukan lebih banyak investasi pada tingkat harga tertentu, yaitu optimisme mengenai masa depan, penurunan suku bunga akibat kenaikan jumlah uang yang beredar, yang akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Peristiwa yang menyebabkan perusahaan akan mengurangi investasinya yaitu pada tingkat harga tertentu dan akan menggeser kurva ke kiri. Yang ketiga yaitu pergeseran yang berasal dari pembelanjaan pemerintah yaitu peningkatan pembelanjaan pemerintah untuk barang dan jasa, yaitu pengeluaran lebih besar untuk pembangunan jalan raya atau untuk pertahanan yang mana akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Penurunan jumlah pembelanjaan pemerintah untuk barang dan jasa akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Keempat, yaitu pergeseran yang berasal dari ekspor neto, yaitu peristiwa yang meningkatkan pengeluaran atas ekspor neto pada tingkat harga tertentu, yaitu terjadinya ledakan di pasar luar negeri dan depresiasi nilai tukar, yang akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan. Yang mana peristiwa yang mengurangi pengeluaran atas ekspor neto pada tingkat harga tertentu akan menggeser kurva ke kiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penawaran agregat. Nah, adapun yang dimaksud dengan penawaran agregat atau agregat supply, yaitu jumlah seluruh barang akhir dan jasa-jasa di dalam perekonomian yang dijual atau ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Nah, dengan perkataan lain, atau dapat dikatakan bahwa penawaran agregat itu pada dasarnya merupakan nilai total dari seluruh barang akhir dan jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi penawaran agregat, yang pertama yaitu besarnya angkatan kerja, yang kedua besarnya stok kapital, yang ketiga keadaan atau tingkat teknologi, yang keempat tingkat pengangguran alamiah, dan yang terakhir yaitu harga faktor-faktor produksi. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan penawaran agregat. Penting dibedakan antara penawaran agregat jangka panjang dan penawaran agregat jangka pendek. Nah, dalam artian, penawaran agregat jangka pendek atau short run agregat supply
sedangkan penawaran agregat jangka panjang yaitu long run agregat supply lebih menunjuk kepada jumlah output real yang ditawarkan ketika upah dan harga-harga telah disesuaikan sedemikian rupa. Nah, sehingga masing-masing perusahaan memproduksi output yang memaksimumkan keuntungannya dan perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh atau full employment level. Nah, pada kurva penawaran agregat jangka pendek, dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat mempunyai arah yang positif. Nah, pada output yang rendah, kurva berbentuk datar. Nah, pada kapasitas perekonomian yang lebih besar, bentuk kurva menjadi cenderung vertikal. Nah, para ahli ilmu ekonomi makro fokus pada apakah ekonomi beroperasi pada kapasitas penuh, yaitu suatu kondisi di mana seluruh sumber ekonomi telah dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya yaitu pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek. Nah, dilihat pada kurva sebelah kiri, sebuah pergeseran ke kiri dari kurva penawaran agregat disebabkan oleh goncangan biaya. Nah, pergeseran ini menyebabkan penawaran agregat menurun. Nah, selanjutnya pada kurva sebelah kanan, sebuah penurunan di dalam biaya, pertumbuhan ekonomi, atau kebijakan publik menyebabkan sebuah pergeseran ke kanan pada kurva penawaran agregat. Nah, pergeseran ke kanan menunjukkan pertambahan pada penawaran agregat. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurva penawaran agregat dapat bergeser. Yang pertama yaitu kekuatan pasar tenaga kerja. Yang kedua yaitu tingkat harga yang diharapkan. Yang ketiga yaitu dorongan upah. Dan yang terakhir yaitu perubahan dalam biaya produksi yang tidak terkait dengan upah. Selanjutnya yaitu kurva penawaran agregat jangka panjang. Yang bisa dilihat pada kurva dalam PPT, perubahan biaya yang lebih lambat dibandingkan perubahan harga dalam jangka pendek menghasilkan bentuk kurva penawaran agregat yang naik ke arah kanan. Dan jika biaya dan tingkat harga bergerak bersama di dalam jangka panjang, maka kurva penawaran agregat akan berbentuk vertikal. Nah, hal tersebut ditunjukkan pada kurva. Selanjutnya, yaitu pada kurva sebelumnya, yaitu kurva penawaran agregat jangka panjang, menunjukkan tingkat output yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa inflasi. Nah, tingkat output jangka panjang juga disebut sebagai output potensial. Nah, output dapat didorong ke atas GDP potensial dengan permintaan agregat yang lebih tinggi. Nah, tingkat harga agregat juga mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada kurva dalam PPT. Nah, kurva dalam PPT tersebut menunjukkan output potensial di atas GDP. Nah, pada kurva tersebut, ketika output didorong di atas potensial GDP, hal ini akan menyebabkan naiknya biaya-biaya. Nah, kenaikan biaya-biaya mendorong kurva agregat penawaran ke kiri. Nah, jika biaya naik dengan persentase sama dengan tingkat harga jumlah yang ditawarkan akan meningkat kembali ke Y0. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai hubungan pengeluaran agregat dengan permintaan agregat. Jadi, hubungan antara pengeluaran agregat dengan permintaan agregat dapat dilihat pada grafik yang tertera pada slide, yaitu mengenai gambar hubungan pengeluaran agregat dengan permintaan agregat. Jadi, setiap titik sepanjang kurva agregat itu akan menunjukkan jumlah output agregat yang akan diminta sama dengan pengeluaran agregat, yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Dengan persamaan identitas tersebut yang nantinya akan menunjukkan kondisi dalam keseimbangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kebijakan stabilisasi. Fluktuasi dalam perekonomian secara keseluruhan berasal dari perubahan penawaran agregat atau permintaan agregat. Para ekonom menyebut perubahan eksogen dalam kurva sebagai guncangan atau shock terhadap perekonomian. Guncangan yang menggeser kurva permintaan agregat disebut guncangan permintaan atau demand shock,
dan guncangan yang menggeser kurva penawaran agregat disebut guncangan penawaran atau supply shock. Guncangan ini mengurangi kesejahteraan ekonomi dengan mendorong output dan kesempatan kerja jauh dari tingkat alami. Para ekonom menggunakan istilah kebijakan stabilisasi untuk mengacu pada tindakan kebijakan yang bertujuan mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Karena output dan kesempatan kerja berfluktuasi di sekitar tingkat alami jangka panjangnya. Kebijakan stabilisasi mengurangi siklus bisnis dengan mempertahankan output dan lapangan kerja sedekat mungkin dengan tingkat alaminya. Baik, yang selanjutnya mengenai guncangan pada permintaan agregat. Dalam jangka pendek, peningkatan permintaan akan meningkatkan output perekonomian yang menyebabkan ledakan ekonomi. Pada harga lama, perusahaan sekarang menjual lebih banyak output. Oleh karena itu, perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja, meminta pekerja yang ada untuk bekerja lebih lama, dan menggunakan lebih banyak pabrik dan peralatan mereka. Seperti yang ditunjukkan pada gambar kurva, permintaan agregat bergeser ke kanan dari AD1 menjadi AD2. Seiring waktu, tingkat permintaan agregat yang tinggi akan mendorong upah dan harga ke titik C. Ketika tingkat harga naik, jumlah output yang diminta akan menurun dan perekonomian secara bertahap mendekati tingkat produksi alami. Tetapi, selama transisi ke tingkat harga yang lebih tinggi, output perekonomian lebih tinggi dari tingkat alaminya. Untuk meredam ledakan dan menjaga output lebih dekat ke tingkat alaminya, The Fed mungkin mengurangi jumlah uang beredar untuk mengimbangi peningkatan perputaran. Mengimbangi perubahan perputaran akan menstabilkan permintaan agregat. Jadi, The Fed bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak guncangan permintaan terhadap output dan kesempatan kerja jika The Fed mampu mengendalikan jumlah uang beredar secara profesional. Baik, yang selanjutnya yaitu guncangan pada penawaran agregat. Guncangan penawaran adalah guncangan bagi perekonomian yang mengubah biaya produksi barang dan jasa, dan sebagai akibatnya mempengaruhi harga yang ditetapkan perusahaan. Karena memiliki dampak langsung pada tingkat harga, guncangan penawaran kadang-kadang disebut guncangan harga. Gambar kurva menunjukkan bagaimana guncangan penawaran yang merugikan mempengaruhi perekonomian. Kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke atas. Jika permintaan agregat tetap konstan, perekonomian bergerak dari titik A ke titik B. Tingkat harga naik dan jumlah output turun di bawah tingkat alaminya. Pengalaman seperti ini disebut stagflasi karena menggabungkan stagnasi ekonomi atau penurunan output dengan inflasi atau kenaikan harga. Dihadapkan dengan guncangan penawaran yang merugikan, pembuat kebijakan dengan kemampuan untuk mempengaruhi permintaan agregat seperti The Fed memiliki pilihan yang sulit di antara dua opsi. Opsi pertama, seperti ditunjukkan pada gambar kurva, adalah untuk mempertahankan permintaan agregat konstan. Dalam hal ini, output dan kesempatan kerja lebih rendah dari tingkat alami. Pada akhirnya, harga akan turun untuk memulihkan kesempatan kerja penuh pada tingkat harga lama atau titik A, tetapi biaya dari proses penyesuaian ini adalah resesi yang parah. Opsi kedua yang diilustrasikan pada gambar kurva adalah memperluas permintaan agregat untuk membawa perekonomian ke tingkat output alami dengan lebih cepat. Jika peningkatan permintaan agregat bertepatan dengan guncangan penawaran agregat, perekonomian langsung bergerak dari titik A ke titik C. Dalam hal ini, The Fed dikatakan mengakomodasi guncangan penawaran. Kelemahan dari opsi 2 ini tentu saja adalah tingkat harga secara permanen akan lebih tinggi. Tidak ada cara untuk menyesuaikan permintaan agregat untuk mempertahankan kesempatan kerja penuh dan menjaga tingkat harga tetap stabil. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 7. Jika kami ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.